Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 210422273. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang akhir dari analis kebijakan, menguji kemampuan kecerdasan buatan untuk menghasilkan analisis kebijakan yang masuk akal, persuasif, dan bermanfaat. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Berikut ini pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video ini adalah yang pertama, analisis kebijakan dan analis kebijakan. Yang kedua, infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan. Yang ketiga, kecerdasan buatan dalam kebijakan dan pemerintahan. Dan yang keempat, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing dalam mendukung analisis kebijakan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu analisis kebijakan. Analisis kebijakan sekarang secara umum dipahami sebagai melibatkan serangkaian kegiatan termasuk identifikasi masalah-masalah publik dan penentuan luasnya, pengumpulan bukti-bukti, dan analisis masalah, proyeksi hasil dan pengembangan strategi untuk menghadapi trade-off, konstruksi dan evaluasi pilihan-pilihan untuk mengatasi masalah, pembentukan koalisi birokrasi dan masyarakat sipil yang diperlukan untuk perumusan dan implementasi kebijakan di kemudian hari, komunikasi, analisis, dan rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan yang telah diadopsi sebelumnya untuk menentukan efektivitas atau nilai. Pegawai negeri sebagai analis kebijakan memainkan banyak peran dalam proses-proses ini, yaitu sebagai analis data, penerjemah informasi dan pengetahuan, agen pendukung keputusan, koordinator dan kolaborator proses, dan sebagai advokat dan penasihat. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang analisis kebijakan dan analis kebijakan. Fungsi utama administrasi publik dalam sistem pembuatan kebijakan adalah produksi analisis kebijakan. Analisis kebijakan jelas merupakan kegiatan yang penting, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pakar yang telah menulis tentang hal ini. Menurut Dunn, analisis kebijakan sebagai sebuah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, melakukan penilaian kritis, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan kebijakan. Sebagai disiplin pemecahan masalah, ilmu ini mengacu pada metode ilmu sosial, teori, dan temuan substantif untuk memecahkan masalah praktis. Dan menurut Gevamay dan Pal, menggambarkan analisis kebijakan sebagai proses menentukan kebijakan mana yang akan mencapai serangkaian tujuan tertentu berdasarkan hubungan antara kebijakan dan tujuan tersebut. Mengenai apa yang sebenarnya dilakukan analis kebijakan, Baimir Zaifa menyarankan agar mereka menjalankan fungsi berbeda dalam proses perumusan kebijakan, mempelajari makalah penelitian dan laporan dari yurisdiksi lain, menghubungkan dan menyusun informasi, khususnya data statistik, mengembangkan data baru, misalnya dengan melakukan survei dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, memadukan informasi ke dalam pengarahan dan merekomendasikan pilihan kebijakan, berbagi informasi antara organisasi mereka dan dengan pihak lain, dan mengevaluasi hasil dan efektivitas kebijakan saat ini. Mereka menggunakan teknik-teknik ini dan teknik lainnya untuk menganalisis dan menilai pilihan kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Analisis kebijakan yang baik adalah akurat, dapat diandalkan, praktis, relevan, komprehensif, jelas, ringkas, dan tepat waktu. Survei mengidentifikasikan 5 arketipe analis kebijakan: penghubung, penguasa, pendengar, penyintesis, teknisi, dan peran pensintesis muncul sebagai yang paling menonjol. Sintesis dalam konteks analisis kebijakan mencakup berkonsultasi dengan berbagai sumber untuk memahami bagaimana suatu permasalahan dikonsep, merangkum sejumlah besar informasi ke dalam sinopsis yang lebih mudah dikelola, yang mendukung pengambilan keputusan eksekutif, mempertimbangkan kerangka dan respon alternatif, dan mengembangkan cara-cara yang direkomendasikan untuk menangani masalah kebijakan publik. Rekomendasi-rekomendasi ini kemudian dikomunikasikan secara tertulis kepada pengambil keputusan melalui dokumen sintesis seperti catatan pengarahan yang seringkali dilengkapi dengan pengarahan langsung. Materi kedua yang saya jelaskan yaitu tentang infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan.
Interaksi antara analisis kebijakan dan pengembangan TIK telah didorong oleh kemajuan teknologi dan eksperimen dalam penerapannya. Email menjadi semakin umum pada awal tahun 1990-an, yang berarti analis kebijakan dapat lebih mudah berkomunikasi dengan kolega internal dan kemudian pemangku kepentingan eksternal. Dengan munculnya teknologi yang secara kolektif disebut sebagai Web 2.0, analis kebijakan telah meningkatkan peluang untuk komunikasi, pemindaian lingkungan, dan pendengaran sosial, keterlibatan warga dan pemangku kepentingan, serta kolaborasi. Kemajuan dramatis dalam teknologi seperti AI, termasuk NLP, robotika, konektivitas konstan, miniaturisasi, dan platform media sosial meningkatkan potensi dampak masa depan terhadap proses kebijakan melalui keterlibatan masyarakat luas, pemerintahan terbuka, dan data besar. Crowdsourcing dan visualisasi permainan dan simulasi imersif. Teknologi kolaboratif dan cara kerja telah meratakan beberapa hierarki organisasi tradisional, sehingga berbagi pengetahuan menjadi tujuan yang sulit dipahami di seluruh birokrasi besar. Organisasi pemerintah semakin dihadapkan pada tantangan kebijakan publik yang kompleks yang memerlukan respon lintas pemerintah yang holistik. Banyak lembaga pemerintah seringkali menghadapi masalah kebijakan yang sama, karena lembaga-lembaga ini seringkali terisolasi. Para analis kebijakan kemungkinan besar tidak memiliki akses terhadap semua informasi yang mereka perlukan untuk sepenuhnya memahami dan mengatasi permasalahan kebijakan. Di masa depan, permasalahan kebijakan akan semakin kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pemanfaatan yang lebih baik terhadap sumber daya pengetahuan yang tertanam dalam organisasi pemerintah. Sistem informasi dinamis yang dapat menganalisis informasi dan data relevan dalam skala besar dengan akses lintas pemerintah akan meningkatkan analisis kebijakan di berbagai departemen dan lembaga. Dalam upaya untuk melengkapi pengetahuan di dalam dan di seluruh organisasi pemerintah, gerakan tata kelola terbuka atau pemerintahan terbuka yang berkembang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan masuknya ide-ide eksternal dari luar pemerintahan ke dalam sistem analisis kebijakan melalui publikasi terbuka, sumber data pemerintah dan keterbukaan umum dalam proses pemerintahan. Pemerintahan terbuka telah ada sebagai sebuah konsep sejak asal mula demokrasi di Athena kuno, namun telah diberikan kehidupan baru di era digital dan kini membawa tujuan normatif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat legitimasi yang dirasakan. Didefinisikan sebagai sikap, tindakan, dan undang-undang pemerintah yang secara proaktif memberikan data dan informasi yang dapat ditindaklanjuti kepada masyarakat mengenai jalannya pemerintahan, yang mendukung cara warga negara untuk berpartisipasi dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan pemerintah, serta mendorong dan mengakomodasi mekanisme penciptaan tata kelola yang kolaboratif. Solusinya, pemerintahan terbuka saat ini dikomunikasikan, diterapkan, dipromosikan, dan difasilitasi menggunakan teknologi digital. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecerdasan buatan dalam kebijakan dan pemerintahan. Yang pertama, saya menjelaskan tentang kecerdasan buatan dalam kebijakan. AI, dikenal sebagai kecerdasan mesin, adalah kecerdasan yang diwakili oleh mesin untuk melakukan tugas serupa dengan pembelajaran dan pengambilan keputusan manusia. Pendekatan AI sebelumnya memerlukan pengisian database dengan pengetahuan ahli untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang diinginkan, yang kemudian komputer diterapkan pada data dengan cara algoritmik. Penelitian AI saat ini menekankan pendekatan pembelajaran mesin, di mana komputer belajar mengenali fitur-fitur menarik dari data tanpa memerlukan panduan a priori dari seorang ahli dan menargetkan tantangan spesifik seperti analisis visual, audio, dan tekstual. Selama periode pertumbuhan baru-baru ini, AI memasuki kesadaran publik melalui kemenangannya atas manusia yang ahli di dalam permainan, pengenalan suara dan wajah, serta
kendaraan otonom dengan penerapan di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, penelitian bioteknologi, dan keuangan. Selanjutnya saya membahas tentang penggunaan AI dalam e-government. Sousa DKK menemukan peningkatan penggunaan AI dalam pemberian layanan publik, urusan ekonomi dan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dengan India dan Amerika Serikat sebagai negara paling aktif. Penggunaan AI dalam e-government mempunyai potensi untuk mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dengan memungkinkan pemberian layanan yang lebih efisien dan efektif, keterlibatan yang dipersonalisasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Teknologi AI seperti pembelajaran mesin, NLP, dan visi komputer dapat membantu pemerintah menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Kemajuan dalam kapasitas AI seiring dengan meningkatnya ketersediaan data, kemungkinan besar berarti bahwa AI akan semakin menjadi alat penting bagi administrator dan pembuat kebijakan yang mempunyai implikasi terhadap masa depan analisis kebijakan dan politik. Dan materi terakhir yaitu tentang pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing dalam mendukung analisis kebijakan. Beberapa contoh penelitian dan penerapan NLP tercanggih saat ini adalah peringkasan otomatis, pembuatan teks dalam skala besar, manajemen dialog, teks prediktif, koreksi kesalahan tata bahasa, terjemahan mesin, dan menjawab pertanyaan. Terobosan terbaru dalam AI dan NLP telah menghasilkan layanan seperti mengidentifikasi dan menghapus konten video dan teks berbahaya dari web, meningkatkan akurasi terjemahan, meningkatkan transkripsi suara ke teks, dan filter spam yang lebih baik. Beberapa kapasitas NLP spesifik meliputi mengubah suara menjadi teks dan sebaliknya, menerjemahkan teks ke berbagai bahasa, memprediksi teks apa yang mungkin mengikuti masukan sebelumnya, mendeteksi informasi palsu, bias atau rasis di online teks, menggunakan korpus data dan artikel online untuk menghasilkan teks sintesis yang mirip dengan masukan dan menggunakan keluaran yang dihasilkan untuk meningkatkan akurasi algoritma pembuatan teks. Salah satu program terkemuka yang menggunakan AI untuk mensintesis atau menghasilkan teks baru adalah Generative Pre-trained Transformer atau GPT, dibuat oleh OpenAI, sebuah organisasi penelitian AI yang berbasis di California. Algoritma pembuatan teks NLP lainnya juga tersedia termasuk Google Bard, Microsoft Bing AI, BERT, Grover, ULM Fit, Transformer, and Transformer XL. Alat NLP yang ada saat ini, khususnya LLM, kini mampu menghasilkan teks dengan melihat database teks yang ada dan mensintesis temuannya, sebuah proses yang mirip dengan cara kerja analis kebijakan, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa analis kebijakan dapat ditambah atau bahkan digantikan oleh AI. Upaya terbaru untuk menguji kapasitas NLP dalam membantu melakukan analisis kebijakan mencakup pengembangan alat analisis kebijakan semi-otomatis untuk menggali dokumen kebijakan, membantu proses pelabelan yang dilakukan oleh pakar kebijakan, dan secara otomatis mengidentifikasi insentif kebijakan, kerangka manajemen pengetahuan berdasarkan NLP untuk membantu tugas berulang yang dapat mengurangi proses analisis kebijakan dari hitungan minggu menjadi hitungan menit, dan metode untuk merangkum dan menganalisis secara otomatis rencana energi dan iklim nasional multitahun dari berbagai negara di Uni Eropa untuk mendeteksi perbedaan dalam cara pemerintah menyusun kebijakan iklim mereka dan mencapai tujuan iklim. Kemajuan pesat dalam teknologi AI selama dekade terakhir telah menimbulkan kekhawatiran, antara lain mengenai meluasnya perpindahan pekerjaan, anggapan bahwa mungkin setengah atau lebih pekerjaan saat ini akan hilang karena otomatisasi dan mesin pintar. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa alih-alih menggantikan upaya kognitif manusia, AI dapat melengkapi aktivitas pekerja berpengetahuan. Dapatkah sebagian keahlian analis kebijakan digantikan atau ditingkatkan oleh AI?
Sistem seperti ini dapat memberikan para pengambil kebijakan pandangan yang lebih luas mengenai informasi historis, data dan tren terkini, serta ekspresi sentimen publik. Selain itu, ketepatan waktu dan efisiensi sistem ini dapat memberikan staf kebijakan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada keterampilan tingkat tinggi seperti keterlibatan warga dan pemangku kepentingan, pembangunan koalisi, penilaian politik, dan komunikasi analisis tatap muka yang efektif. Selain itu, sistem ini dapat mengurangi atau menghapus bias kognitif yang melekat pada modal saat ini dan meningkatkan keakuratan data latar belakang. Penelitian terbaru menyarankan penggunaan prosedur penggunaan NLP dalam analisis kebijakan yang melibatkan tahapan berikut. Pertanyaan yang terdefinisi dengan baik, referensi ke berbagai sumber data termasuk materi internet, laporan pemerintah, jurnal akademik yang ditinjau oleh rekan sejawat, dan sebagainya. Sistem yang mampu mencari data berupa teks yang dapat menjawab pertanyaan, hasil yang memuat referensi dan sumber data atau artikel, serta keluaran yang sejenis kemasukan, sebuah sistem yang mampu mendeteksi dan menghapus data yang salah atau bias secara mandiri dan menggunakan data yang telah diubah untuk melatih kembali dan memperkuat sistem di masa depan. Sistem teks generatif bergaya GPT yang dilatih tentang konten artikel dan catatan pengarahan sebelumnya. Manual memilih rancangan terbaik antara lain berdasarkan interaksi spesialis, versi draft yang dihasilkan mesin yang diedit oleh manusia, dan manusia pengambil keputusan yang meninjau catatan pengarahan dan memberikan umpan balik. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.